Saya ingatkan ini. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Es tehmu Cik Okeh ra? Masih, ya kono didol goblok. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Mana dia capek nyunjung-junjung ya kan? Itu abis itu kayak mana dia pulang itu? Pulang dengan hati yang terluka gitu. Pulang dengan hati yang kecewa. Tuhan, hancurnya perasaan dia ya. Tarik nafas dulu. Ini lumayan agak nyesek. Bapak-bapak penjual es teh, sakit. Ikutan nyesek banget gue ngelihatnya, tau gak lo? Kayak kalau lo mau ceramah, lo menyebar kebaikan, aura lo tuh yang adem. Dan gak usah apalagi pakai kata-kata goblok. Itu tuh gak pantes banget, tau gak lo, gak etis banget. Gus Miftah ditegur istana soal candaannya ke penjual es teh. Penceramah kondang Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman akhirnya mendapat teguran dari istana kepresidenan tentang candaan yang berlebihan ke penjual es teh di Magelang. Penceramah kondang Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka atas ucapannya kepada seorang penjual es yang berjualan di tengah pengajian yang ia pimpin. Insiden tersebut menjadi viral setelah video kejadian tersebar luas di media sosial dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Maka atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung, ujar Gus Miftah dalam sebuah video klarifikasi yang diliput liputan6.com. Ia juga berharap masyarakat terutama yang merasa terganggu dapat membuka pintu maaf untuknya. Gus Miftah mengakui bahwa ucapannya saat itu tidak pantas dan berlebihan, khususnya dalam konteks menegur penjual es teh di tengah kerumunan jamaah. Saya menyadari candaan saya kali ini menimbulkan kegaduhan dan mungkin dianggap berlebihan oleh masyarakat, katanya. Dalam video tersebut, Gus Miftah juga mengaku ditegur oleh pihak Istana Kepresidenan, tepatnya langsung oleh Sekretaris Kabinet atau Seskap Mayor Infantri Teddy Indrawijaya. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum, tegasnya. Seperti diketahui, Gus Miftah saat ini sebagai utusan khusus Kepresidenan bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keamanan. Pernyataan maaf ini sekaligus menjadi respon Gus Miftah terhadap kritik publik yang menilai tindakannya tidak mencerminkan sikap seorang penceramah. Melalui klarifikasi ini, ia berharap dapat meredakan kegaduhan dan menunjukkan komitmen untuk introspeksi diri. Video permintaan maaf Gus Miftah mendapat tanggapan dari berbagai sumber. Sebagian besar memuji langkahnya yang berani mengakui kesalahan, sementara yang lain mengingatkan pentingnya menjaga etika, terutama dalam forum publik. Insiden ini menjadi pengingat bahwa peran publik figur, terutama dalam dunia dakwah, dituntut untuk memberikan teladan yang baik, termasuk dalam memilih kata-kata yang santun dan bijaksana di hadapan masyarakat. Di samping itu, Gerindra mengunggah pidato Prabowo soal hormati pedagang kecil dan desak Gus Miftah untuk minta maaf atas ucapannya yang dinilai tak pantas. Ucapan seperti, es tehmu masih banyak tidak? Ya dijual? Gop? Yang disambut gelak tawa yang membuat publik geram dan menuntut permintaan maaf dari Gus Miftah.
Reaksi netizen pun beragam, banyak yang merasa hebat terhadap bapak penjual ST tersebut. Bahkan sebagian memutuskan untuk menggalang donasi. Namun sorotan utamanya tetap tertuju pada Gus Miftah yang dianggap bertindak tidak pantas sebagai seorang tokoh agama. Di tengah polemik ini, Partai Gerindra turut merespon dengan mengunggah sebuah video di akun Instagram resminya @gerindra. Dalam video tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyampaikan pesan tentang pentingnya menghormati pedagang kecil, termasuk pedagang kaki lima, tukang ojol, dan tukang bakso. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu, keringat, fisik, mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal, kata Prabowo. Di bagian caption unggahannya, akun resmi @gerindra menulis permintaan langsung kepada Gus Miftah untuk meminta maaf kepada bapak tukang ST viral tersebut. Apa yang Gus lakukan tidak sesuai dengan apa yang Pak Prabowo inginkan dan ajarkan. Terima kasih, tulis akun tersebut. Tidak hanya itu, unggahan tersebut juga memancing komentar dari netizen. Beberapa pengguna media sosial mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap sikap Gus Miftah. Bahkan mereka meminta agar tokoh tersebut dicopot dari perannya. Copot Min karena tidak sejalan dengan Bapak Prabowo, tulis salah satu netizen. Terbaru, Gus Miftah mengakui bahwa ucapannya saat ini tidak pantas, terutama karena disampaikan dalam konteks menegur seorang penjual ST di tengah kerumunan jamaah. Ia juga berharap masyarakat, terutama yang merasa terganggu, dapat membuka pintu maaf untuknya. Permintaan maaf ini menurutnya adalah bentuk introspeksi dan komitmen untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di forum publik. Sebagai informasi, Gus Miftah atau nama lengkapnya Miftah Maulana Habibur Rahman adalah salah satu dari 7 utusan khusus Presiden atau UKP yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029. Pelantikan tersebut berlangsung pada Selasa 22 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta. Dalam peran barunya, Gus Miftah diberi tanggung jawab sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sebagai utusan khusus Presiden, tugas Gus Miftah berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan harmoni antar umat beragama, serta pengembangan sarana keamanan di Indonesia. Peran ini sangat penting mengingat Indonesia sebagai negara yang majemuk membutuhkan pendekatan khusus untuk menjaga keberagaman tetap harmonis. Lantas, berapa gaji yang diterima Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden? Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2024, hak keuangan dan fasilitas lain bagi utusan khusus Presiden setara dengan jabatan menteri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok seorang menteri negara ditetapkan sebesar 5,05 juta rupiah per bulan. Selain gaji pokok, mereka juga menerima tunjangan jabatan sebesar 13.608.000 rupiah per bulan. Dengan demikian, total gaji dan tunjangan pokok mencapai Rp18.658.000 per bulan. Namun, hak keuangan tersebut tidak berhenti di situ. Sebagai pejabat setingkat menteri, Gus Miftah juga berhak atas tunjangan tambahan seperti tunjangan anak, istri, fasilitas kesehatan, serta kendaraan dinas. Semua fasilitas ini dirancang untuk mendukung tugas berat yang diembannya dalam menjaga kerukunan dan memajukan fasilitas keamanan di Indonesia. Dengan tugas dan tanggung jawab besar ini, Gus Miftah membawa harapan untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan beragaman di Indonesia melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis agama. Lantas, dengan kejadian ini, bagaimana menurut pendapat Anda?